Ci, lu balik naik apa? Gue boleh bareng nggak? Gue naik mobil sih, mobil baru. Emang di mana mobilnya? Tuh. Oh, di mana tuh? Gue impor sih. Tapi kenapa pajak dong? Iyalah, masa orang kayak gue gak bayar pajak? Pajak apa tuh? Gue bayar pajak. Nah, jadi kalian tahu nggak Mbak yang pakai baju biru itu kena pajak apa? Nah, Mbak itu dia tuh kena pajak PPh 22. Pajak PPh 22 itu dia tuh pajak, yaitu tarif yang kenakan kalau ada transaksi pembelian ataupun penjualan yang barang tergolong sangat mahal atau apapun ekspor atau impor. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, ayo ikut. Anjay. Nah, kalian tahu nggak sih siapa aja pihak yang ditunjuk buat jadi pemotong PPh pasal 22? Nah, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemungut, pelapor, dan penyetoran PPh pasal 22. Nah, pihak-pihak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan itu ada yang pertama bendahara pemerintah pusat dan daerah. Nah, yang kedua itu ada Jenderal Bea Cukai dan Bank Devisa. Nah, yang ketiga ada BUMN dan juga BUMD. Nah, yang keempat itu ada importir dan produsen barang tertentu. Nah, yang kelima itu ada badan usaha di bidang produksi dan penjualan barang strategis. Lu tau gak sih apa aja yang jadi objek pajak? Apa sih tadi? Tapi lu tau gak sih apa aja yang jadi objek pajak PPh pasal 22? Tahu dong. Nah, jadi objek PPh pasal 22 itu penghasilan yang dihasilkan dari kegiatan penjualan impor atau penjualan penyediaan barang yang dilakukan sama pemerintah, BUMN atau BUMD. Nah, jadi nggak cuma kegiatan impor aja, kayak ekspor pun juga bisa kena PPh pasal 22. Contohnya kayak bahan-bahan tambang dan hasil hutan. Nah, itu bersifat final. Nah, nggak cuma ekspor aja. Nah, penjualan kendaraan bermotor, agen tunggal penjualan motor itu, dia itu kena juga di PPh pasal 22. Nah, jadi si ATPM ini harus membayarkan pajaknya ketika melakukan penjualan ke dealer atau ke pembeli. Oh gitu. Nah, kalau lu tahu nggak sih yang bukan objek pajak PPh pasal 22 itu apa aja? Tahu dong. Yang bukan objek pajak PPh pasal 22 itu ada impor barang yang memang ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan dia nggak kena pajak penghasilan. Yang kedua ada impor barang yang emang dibebaskan dari bea masuk atau PPN. Yang ketiga itu impor sementara. Yang keempat itu reimpor atau impor kembali. Dan yang kelima itu ada pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak seperti rinciannya di bawah ini. PPh 22 itu mulai turutannya kapan sih? Jadi, saat turutan PPh 22 itu, waktu kewajiban pajak mulai muncul tergantung jenis transaksinya. Oh gitu, contohnya apa aja sih, Ul? Yang pertama tuh atas impor barang, itu turutan pas bayar bea masuk. Yang kedua itu atas pembelian barang oleh instansi pemerintah atau BUMN, turutan pas pembayaran ke penjual. Yang ketiga itu atas penjualan hasil produksi industri tertentu, turutan pas penjualan dilakukan. Yang keempat itu atas penjualan bahan bakar dan rumah, turutan pas keluar dari order. Nah, yang terakhir atas pembelian bahan-bahan untuk kegiatan usaha. Nah, itu turutan pas transaksi atau pembayaran dilakukan. Oh, berarti itu dari jenis transaksi ya? Iya, bener banget, Abang. Nah, Tarif dan sifat pemungutan PPh pasal 22 itu sudah diatur dalam PMK nomor 34 tahun 2017. Nah, intinya tuh sifat dan tarif itu beda-beda tergantung sama jenis kegiatan atau objeknya. Nah, jenis kegiatan atau objek itu apa aja sih? Yang pertama tuh ada ini, yang kedua ada ini, yang ketiga ada ini, yang keempat ada ini, yang kelima ada ini, yang keenam ada ini, yang ketujuh ada ini, yang ke-8 ada ini, dan yang ke-9 tuh ada ini.
Lalu ada tata cara pemungutannya. Tata cara pemungutannya itu berbeda-beda sesuai objek pajaknya. Yang pertama ada pemungutan atas impor barang. Yang kedua ada pemungutan atas ekspor komoditas tambang dan mineral. Yang ketiga ada pemungutan atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah atau instansi. Dan yang keempat ada pemungutan oleh pihak lain. Nah, untuk tata cara menghitung PPh 22 itu ada berdasarkan dua rumus. Yang pertama rumus berdasarkan PPh 22 itu seperti ini, dan juga rumus berdasarkan transaksi itu seperti ini. Makan. Oh gitu. Iya.